محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أنوض به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala anhu wa min al-ghaflati ay yaqra' al-'abdul Qur'an al-karima aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wa la yatafahhamu ma'anihi wa la yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idihi wa qawari'ihi wa kadzalika hadithur rasul alaihi salatu wassalam wa kalamus salafus salih ridwanullahi alaihim. Wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan wa minal ghaflati, dan di antara perkara yang melalaikan adalah ayaqra al-abdul Qur'an al-karima, seorang hamba membaca Al-Qur'an al-Karim, Quran yang mulia, aw yasma'uhu fala yatadabbaru, atau dia dengerin bacaan Quran tapi dia enggak mentadabburkannya, enggak mengambil hikmahnya, enggak mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dia baca ataupun yang dia dengar. Wala yatafahhamu ma'anihi, dia enggak mencoba memahami makna-maknanya, cuma baca doang. Wala yajibu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idihi wa qawalihi, dan juga tidak mengindahkan setiap perintah-perintah, larangan-larangan
peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang ada di dalam Quran. Wa kadzalika ahaditsur Rasul alaihi salatu wasallam wa kalamis salafus shalih ridwanullah alaihim. Dan juga dia tidak mengindahkan atau mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu yang saleh, yang alim alama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang dahsyat luar biasa. Menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang itu cukup dinamakan lalai apabila dia baca Quran, coba nggak mentadabburkan, nggak mengindahkan makna-maknanya, nggak mempelajari isi kandungannya. Ini yang baca Quran, gimana yang nggak baca Quran? Tentu yang nggak baca Quran lebih parah lagi. Maksud saya sampaikan, bagi kita orang beriman, orang Islam, membaca Al-Quran itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau kita nggak baca Quran, hati ini akan gersang, lama-lama bakalan mati. Dan sedih juga ironinya, zaman sekarang Al-Quran mulai tergerus dengan teknologi, tergerus dengan tontonan-tontonan, tergerus dengan TV, termasuk dengan handphone. Ya mohon maaf kalau kita flashback kilas balik zaman dulu, saat mungkin listrik belum masuk di kampung kita, siaran TV jarang-jarang, yang ada hanya TVRI, itu pun terbatas waktunya. Bacaan Quran asik terdengar di telinga kita dari sudut-sudut rumah-rumah tetangga kita, baik selepas maghrib ataupun menjelang subuh. Ada yang baca Waqiah, ada yang baca Tabarok, ada yang menderes ayat-ayat yang lain. Saut-sautan orang baca Quran. Cuma zaman sekarang, termasuk di rumah kita nih, di rumah saya nih, jam sahur aja, jam sahur apa yang kita lakukan? Setel TV, betul ya? Jam sahur kita setel TV, dan kebetulan acaranya bagus-bagus lagi. Sahur bersama artis ataupun sinetron-sinetron religi. Sambil kita santap sahur, saya pun dengerin, saksikan tayangan televisi. Itu baru dari TV ini. Belum lagi dari HP-nya. Dia lihat YouTube-nya, dia lihat TikTok-nya. Belum lagi anak-anak remaja, anak-anak muda, game-nya tuh, baik yang online ataupun yang nggak online, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh, kita turun aja nih ke Bangkalimani misalnya, turun aja ke bawah. Banyak tuh anak-anak pada ngumpul, remaja pada nongkrong bareng, ngapain? Megang HP, PHM, pasukan HP miring. HP kan begini nih bentuknya. Coba kalau nongkrong di jalan, miring semua ini. Ngapain tuh? Main game. Ada yang PUBG, Mobile Legends, COC kalau zaman dulu, Winning, Dream League Soccer, Euro 2022. Yang punya ada yang nyelentuk lagi, apal banget tuh.
Ini sebuah ironi, jujur. Bukan nggak boleh main, silahkan. Cuma jangan sampai berlebihan. Bukan nggak boleh memanfaatkan teknologi, silahkan. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai HP kita membuat kita nggak baca Al-Quran sama sekali. Ini yang repot. Saya sampaikan, kita main HP, buka HP sampai mata kita merah, mata kita ngantuk. Kalau yang dibuka cuma YouTube, TikTok, atau lain sebagainya, nggak akan membawa keuntungan di akhirat, dan nggak bakal memberikan syafaat buat kita, pertolongan buat kita di akhirat. Tapi kalau kita baca Quran, walaupun mungkin hanya selembar satu hari, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang gemar membacanya. Ya Pak Ustaz, saya kecil nggak dimasukin TPA, TPQ. Jadi udah gede gini nggak bisa baca Quran, Pak Ustaz. Bagaimana? Baca Latin bisa nggak? Bisa. Cari Quran terjemah, baca Latinnya, baca artinya. Minimal kita sedikit tahu tentang apa sih isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Baca. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah iming-iming hadiah pahala yang luar biasa bagi kita yang gemar membaca Al-Quran, kata baginda Rasul. Dari setiap satu huruf yang kalian baca bernilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kalau seandainya kalian cuma baca alif lam mim saja, maka kalimat alif lam mim tidak dihitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim udah 3 huruf, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim yang kita baca 30 kebaikan pahala yang diraih. Seandainya cuma kesanggupan kita itu doang, 30 yang kita dapat dalam satu hari. Besoknya baca lagi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul azim, 20 kebaikan. Dahsyat pahalanya, besar pahalanya. Cuma memang berat kerjainnya. Besokan lagi malas banget. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Ada kan tuh dalam surat Al-Qur'an, wal qalami wa ma yasturun, kita cuma baca Nun doang. Shadaqallahul azim. Hari pertama 3 huruf, hari kedua 2 huruf, hari pertama cuma hari ketiga cuma 1 huruf, 10 kebaikan. Kan sayang Allah udah siapin luar biasa pahalanya. Itu di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala sampai 70 kali lipat misalnya. Ayo baca. Karena memang mohon maaf, saya pernah membaca sebuah artikel tulisan yang menyatakan bahwa orang Islam itu jangan dijajah pakai senjata, jangan dihancurkan pakai peperangan, pasti melawan. Roh jihadnya akan keluar. Jangankan orang yang rajin ke masjid,
Orang yang nggak pernah ke masjid sekalipun, seandainya agama kita diserang, agama kita dihina, kita pengen dibunuh karena keberagaman kita sebagai seorang Islam, mereka akan lawan. Takbir paling besar, Allahu Akbar. Mumpung ada kesempatan saya mati syahid. Nggak berani musuh-musuh Islam melawan kita melalui peperangan, nggak pernah berani. Sekalinya belum berani, mikir-mikir mereka, seperti yang terjadi di Palestina itu. Udah dikit penduduknya, nggak punya senjata, dibombardir oleh Israel, melawan dengan senjata terkecil yang mereka miliki, nggak punya senapan, pakai batu, pakai ketapel, kalau cara kita selamatan. Sampai sekarang nggak bisa dihancurkan Palestina. Kenapa? Jihadnya terbagi. Jangan orang yang hafal Quran, yang jago mabuk, kalau diajak perang bela agama paling depan. Lalu dengan apa menghancurkan umat Islam? Jauhkan mereka dari Al-Quran, cukup. Kalau umat Islam sudah lupa dengan Al-Qurannya, kalau umat Islam sudah jauh dari Al-Qurannya, akan mati semangat ibadahnya, akan mati semangat mensiarkan agamanya. Maka dibuatlah program-program yang dapat menghancurkan semangat ibadah kita. Dibuatlah tayangan-tayangan, game-game yang bikin rada males kita untuk baca Quran. Boleh jujur coba tanya tuh anak-anak kita, hari ini udah berapa juz? Hari ini udah berapa juz dia baca? Kalau saya ceritain dulu ketika kemarin ada Buya kayak Salman kemarin, ketika kita masuk sekolah saat bulan Ramadan, Buya tuh udah nanyain berapa juz hari ini? Udah sampai berapa juz hari ini? Sekarang anak kita tanya udah berapa juz hari ini? Saya bicara anak saya sendiri. Itu kalau normal, kalau nggak kita iming-imingi dengan hadiah, berat baca Qurannya, beneran. Itu yang baca Qurannya udah mulai lancar, berat nih. Harus diiming-imingi dengan hadiah, makanya harus ada kerjasama. Kita harus ada kerjasama. Tantangin. Nah kalau khatam satu Quran bulan Ramadan, ayah kasih hadiah, tantangin nggak apa? Apa yang kamu minta kasih, ayah akan berikan. Begitu. Sebagai motivasi, gak apa-apa pertama-tama motivasinya untuk dunia dulu. Berat, memang berat, tapi inilah yang harus kita laksanakan. Karena man ahya sunnati inda fasadi ummati, siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, yang menghidupkan ajaran-ajaranku, kata baginda Rasulullah SAW, di saat masyarakat udah mulai banyak yang rada rusak, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. 100 orang yang mati syahid. Satu orang mati syahid, pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, paksain diri kita di bulan Ramadan ini untuk baca Quran. Wa kadzalika hadis Rasulullah SAW yang bikin lalai juga, yang enggak memperhatikan, menganggap remeh hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah suatu perkataan, perbuatan, sikap atau bersifat Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan pedoman dalam beragama ini. Al-Quran yang Allah turunkan itu sifatnya global, perlu ada penjelasan, perlu ada rincian. Siapa yang menjelaskan, siapa yang merincikan? Tentunya adalah orang yang menerima wahyu Al-Quran itu sendiri, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang sudah dikodifikasikan dalam bentuk
yang kita sebut sebagai hadis. Maka hadis itu bukan main-main. Karena Rasulullah tidak pernah berucap kecuali wahyu. Rasulullah tidak pernah bersikap kecuali ada tuntunan wahyunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, tidak bertutur kata, tidak berucap kecuali hanya wahyu semata, bukan hawa nafsunya Nabi, tapi wahyu. Maka tak boleh kita mengejek hadis Nabi Muhammad SAW, menghinanya. Apalagi ada sebagian orang yang tak percaya tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wajib kita percaya. Seandainya hadis itu memang setelah diteliti bernilai sahih, benar-benar kemungkinan hampir 100% berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Nggak boleh dimain-mainin, nggak boleh di ejek-ejek. Kira-kira 1 tahun yang lalu ada seorang, saya kira saya tidak sebutkan namanya, tokoh orangnya masih hidup sampai sekarang, pernah mengkritik seakan-akan menghina hadis Nabi yang memerintahkan kita makan dan minum pakai tangan kanan. Dia bilang nggak ada pengaruhnya, mau makan minum pakai tangan kiri nggak akan ada pengaruhnya. Menurut dia makan pakai tangan kanan itu adalah budaya Arab. Padahal hadisnya jelas. Penjelasan dari Nabi kita jelas banget. Kalau makan, minum, pakai tangan kiri, itu adalah bagian dari kesombongan, perbuatan setan. Kalau udah ada kata-katanya ini perbuatan setan, berarti itu udah bukan hubungannya dengan adat. Ini adalah syariat. Karena terminologi setan itu adanya di syariat, bukan di adat. Dia bilang begitu, nggak ngaruh mau pakai tangan kanan kayak mau tangan kiri kayak jalanin aja. Dan banyak orang yang terpengaruh dengannya. Hati-hati. Baik kita nih orang-orang yang doyan ngaji, orang-orang yang memang terbiasa mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, ayo jalanin apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW paling perkecil. Seperti misalnya makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, makan minum jangan sampai berdiri, apalagi berjalan. Walaupun pernah ada riwayat Nabi makan diri pernah, hal itu hanya menunjukkan kebolehan saja, tapi tetap hukumnya makruh. Ini kagak, mohon maaf, buka puasa di masjid, tangan kanan megang gorengan, tangan kiri megang minuman. Dia makan, gak usah dia minum pakai tangan kirinya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Pakai tangan kanan dong dua-duanya. Makan pakai tangan kanan. Ahlan wa sahlan, selamat datang pejabat. Saya demen kalau ngaji datangin pejabat. Langsung A. Perasaan di masjid ini nggak ada jadwalnya. Waktu datang. Kalau masih sini. Sehat ya. Ini berarti nambah lagi setengah jam lagi ngajinya. Biasanya nanti 5:30. Atau baru datang dan tambah setengah jam lagi. Begitu ya? Ya. Bukan kalian jawab. Yang setengah jam lagi apa yang ganteng banget kalau pakai sorban. Saya lanjutkan. Jadi kita yang udah biasa ngaji, yang sering ada di majelis taklim, amalin walau sedikit. Kalau yang
yang nggak ngaji makan pakai tangan kiri, makan berdiri, lalu yang ngaji masih makan pakai tangan kiri dan berdiri, apa bedanya yang ngaji sama yang nggak ngaji? Maka tahu isi, tangan kiri megang cabai, ya kan? Kalau kita yang doyan pedas tuh kudu pakai cabai ya. Tangan kanan nyuap, tangan kiri gigit. Tangan kiri bukan? Tangan kiri juga kan cuma cabai Pak Ustaz. Iya, cuma cabai, tapi kan tangan kiri. Ada lagi yang unik ya. Saya pernah diundang buka puasa di tokoh keagamaan. Di tokoh lah. Banyak yang diundang. Alhamdulillah saya hadir. Saat buka puasa, yang datang tuh ustaz-ustaz, guru-guru dan kiai-kiai. Pas azan, karena memang bangkunya kurang, banyak di antara kawan-kawan kita yang buka puasanya sambil diri, saking ausnya mungkin. Ustaz, ya Allah. Ayo dong bedain. Karena dia bilang makan pakai tangan kiri bagian dari kesombongan, makan berdiri bagian dari amalan syaitan. Terus kalau ente kerjain juga, ente udah pernah dengar hadisnya, apakah itu tidak termasuk bagian dari kesombongan? Apakah itu tidak termasuk bagian dari mengerjakan perbuatan syaitan? Padahal Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan ikuti langkah-langkah setan. Yang diingatkan oleh Allah bukan jangan ikuti jalannya setan, jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Langkahnya aja nggak boleh, apalagi jalannya. Karena setan adalah musuh kamu yang nyata. Ya mudah-mudahan kita semua sedikit-sedikit bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui lisan guru-guru kita dan ulama-ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ada tamu dari Kelurahan Kalamampang. Udah pada kenal kali ya, karena beliau termasuk pejabat kelurahan yang hadir di mana-mana, majlis ilmu, majlis kebaikan. Saya pernah nanya sama beliau, kenapa sih doyan banget ke masjid-masjid, ke musola-musola, diundang maulid datang, majlis taklim datang, tahlilan datang, gitu. Ada apa? Pertama, karena pengen menjalin silaturahim. Ini cakep banget. Silaturahim mendatangkan keberkahan. Silaturahim memperpanjang usia, memberkahkan rezeki. Yang kedua, kali-kali aja dapat berkat gitu ya. Enggak. Beliau memang doyan silaturahim. Mudah-mudahan kita doain supaya karirnya naik terus. Saya pengen doain jadi lurah Kalamampang ya. Ini udah 2 periode lurah kita perempuan mulu. Ya bukan saya sentimen sama perempuan, bukan. Kalau perempuan gerakannya terbatas. Kalau beliau doain jadi lurah Kalamampang kan enak kita ya. Jadi kesera, masih kesera ya. Jadi kesera aja rajin ke masjid, apalagi udah jadi lurah. Mudah-mudahan tambah lagi ke masjid. Saya berikan kesempatan kepada Asogi untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngantuk ini. Dari dulu ya. Mohon izin mengenalkan diri, nama saya Shoki Sugianto Rahman, biasa dipanggil AA. Saya sebagai Kepala Seksi dan Rakyat
Sebelumnya saya ingin menyapa Ketua PKM Masjid Al-Istiqomah Ustadz Asmari atau biasa dipanggil Bang Mamai. Kemudian ada guru kita Ustadz Yunus Aslam, para guru, ulama, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang insya Allah selalu sehat walafiat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sebelum sini saya habis dari Musola Al-Huda RX Jaya. Habis dari situ tadi, alhamdulillah saya sholat berjamaah di sana, dialog dengan PKM-nya, warga setempat. Alhamdulillah jamaahnya banyak, tadi nyampe ada 8 orang. Biasanya katanya 3. Alhamdulillah. Saya sedang sendiri bawa masa 1 orang jadi 8. Dalam bulan Ramadan ini kami keluarga Mampan kembali melaksanakan Safari Ramadan dengan program Subling dan Tarling. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pada tahun 2019, tapi kemudian karena pandemi Covid kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan selama 2 tahun. Kemarin setelah dapat izin dari Ibu Lurah dan Bapak Camat, alhamdulillah per hari ini kami sudah mulai lagi Safari Ramadan. Safari Ramadan ini dilaksanakan dengan subing dan tarling. Kalau misalkan Bang Pamai atau Bang Sakat Mari ini ketua majelis suling subuh keliling, kalau kalian keluar lama punya suling subuh keliling juga artinya gitu. Cuma beda penyebutan aja. Dibikin 2 kegiatan subing dan tarling. Padahal Ramadan itu kan lekat dengan tarawih. Tapi kemudian kami keluarga Mampan juga melaksanakan subing. Hal ini karena kami memperhatikan jamaah sholat tarawih selalu lebih banyak dibanding jamaah sholat subuh. Pertanyaannya, yang wajib itu sholat tarawih atau sholat subuh? Tapi kenapa jamaah sholat subuh selalu lebih sedikit dibanding sholat tarawih? Karena ngantuk katanya dulu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh diberikan langit, bumi, dan segala isinya. Sekarang lagi zaman flexing. Jamaah tahu flexing? Pamer kekayaan. Lagi ramai kan viral tuh pejabat pamer lagi naik pesawat, pamer lagi naik mobil mewah. Nah kita sholat sunnah qobliyah subuh dapat hadiah langit dan bumi serta isinya, kita nggak pernah pamer. Kenapa kita nggak pernah pamer? Padahal itu harus dipamerkan dalam konteks yang positif. Kita sama-sama ke mushola masjid, kita makmurkan mushola masjid, kita tunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kita lebih baik daripada kemewahan dunia. Udah kayak Ustaz Yunus belum? Mantap. Udah ngantuk betulnya deh. Mohon doanya agar selama Ramadan ini sehat-sehat, bisa di mushola masjid, dan 20 malam pertama saya akan di musola-musola kecil sesuai arah dengan arah wali kota Jakarta Selatan. Jangan sampai musola-musola kecil kita dianggap tidak diperhatikan oleh pemerintah. Maka itu 20 malam pertama saya fokus di musola-musola, dan 10 malam terakhir insya Allah saya akan ke masjid-masjid. Mohon doanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jadi darurat. Al-Fatihah. Allahumma
sallallahu